Vin, Kamis, Jumat, Sabtu kosong nggak? Kosong sih. Besok Bogor yuk. Mendadak banget nih. Mumpung cuaca lagi oke nih, stok konten udah habis cuy. Nanti puasa gue pengen upload apaan? Asik, Pupu diajak pergi. Jangan ili nih, Pupu pengen healing. Kalau sombong nggak jadi ikut ya. Epin. Pak, aku pergi dulu ya syuting. Dadah. Ya. Aduh, cupek banget rasanya kelamaan di rumah ya. Sumpah, kangen banget jalan-jalan sambil bikin konten tau gak? By the way, aku udah lama banget nggak naik angkot deh. Terakhir kali naik angkot kayaknya pas camping sama anak-anak dulu. Dan seperti biasa, kita berangkat dari stasiun kesayangan kita. Aku kan langganan banget kehilangan kartu kereta ya. Udah 2 kali kalau nggak salah. Jadi sekarang setiap kali naik kereta, aku selalu pakai Go Transit dari aplikasi Gojek. Cara pesannya juga simpel banget. Tinggal buka aplikasi Gojek ke Go Transit dan ketik mau berangkat dari stasiun apa dan tiba di stasiun apa. Setelah itu tinggal bayar pakai GoPay dan scan barcode-nya deh. Let's go, kita jalan-jalan! Mah, aku syuting dulu ya. Hai teman-teman, nama aku Arvin. Kita ngomongnya sambil jalan aja yuk. Stasiun kereta tidak syutingable soalnya. Karena bapak-bapak tawanya nggak pernah berhenti ngomong kan. Jadi kalau misalkan aku ngomong, ntar kalimat aku keputus mulu. Kita lanjut ngomongnya di atas aja ya. Ayo Vin, let's go, let's go. Di video hari ini, aku pengen ajak kalian untuk jalan-jalan dan jajan-jajan ke Bogor, teman-teman ya. Wih, seneng banget. Akhirnya kita perginya lebih jauh lagi daripada kemarin. Nah, ini kan aku syutingnya tanggal 12 Februari ya. Aku syuting sekarang untuk stok nanti rilis pas bulan puasa. Karena setelah video yang Jakarta Chinatown kemarin, aku tuh udah nggak ada stok video sama sekali tuh, gak. Jadi kalau misalkan aku nggak syuting sekarang, kapan lagi kan? Ayo, kita ke Bogor ya. Ini kita harus naik ke atas, ayo. Bener gak sih? Oh, gue lupa ya. Oh, bener, iya. Cikini Jakarta Kota, lihat dulu atasnya. Hah? Ayo. Ayo kemana? Cikini Iya, Jakarta Kota. ini bener kan? Lu mau ke Bogor, bukan Jakarta Kota. Oh, salah. Ya Allah. Oh iya. Sorry. Nah, kalau kalian inget, dulu itu kan di tahun 2022 aku udah pernah ke Bogor kan sama anak-anak studioku. Nah, tapi kenapa sekarang aku ke Bogor lagi sendiri? Karena jujur, waktu itu tuh aku belum cukup puas ya. Aku merasa banyak hal yang belum aku explore dan ada banyak banget makanan yang aku belum coba juga. Dan aku kan juga nggak mungkin egois kan kalau aku lebih mentingin konten aku sendiri, sedangkan anak-anak aku telantarin. Jadi akhirnya ya udah aku lebih mementingkan kebersamaan. Dan aku janji sama diri aku bilang kalau suatu hari nanti Arvin harus balik lagi ke Bogor sendiri buat syuting. Ya meskipun terbilang lama banget ya, 4 tahun kemudian baru aku syuting lagi. Jadi nggak apa-apa ya, kita syuting ke kota yang sama. Yang penting kan kontennya beda, oke? Meskipun aku sebenarnya takut banget di Bogor hujan, tapi ya kita jalani pelan-pelan aja. Daripada nanti bulan puasa kalian gak ada tontonan, mendingan aku yang berkorban gak apa-apa. Yang aku takutkan terjadi kan. Pas banget satu stasiun sebelum Bogor, cuacanya mendadak mendung. Tapi pas sampai Bogornya mendadak cerah lagi deh. Bogor emang selabil itu ya. Tapi tenang aja ya, hujan atau enggak, aku bakal tetap terobos syutingan sih. Di satu sisi, kita memang harus belajar untuk menghadapi ketidakpastian dalam hidup kan. Karena kalau kita terus menunggu semuanya harus sempurna dulu, entah itu cuaca cerah, mood enak, nunggu pede, atau punya alat yang lebih bagus, kayaknya sampai kapanpun kita nggak akan bener-bener mulai melangkah deh. Hai orang-orang Bogor, namaku Pupu nih. Hari ini Pupu senang sekali karena Ayo, jangan pakai lama. Kalau dengerin Pupu ngomong sampai selesai, nanti keburu hujan. Aku pilih penginapan yang sama kayak 4 tahun lalu nggak apa-apa ya, supaya flashback aja gitu. Nah, ini sebenarnya
di sebelah hostel yang aku pilih dia ada penginapan lagi. Cuma pas aku tanya sama mas-masnya tadi, ini belum buka. Sekilas sih bagus banget ya. Ntar kalau misalkan kita ke Bogor lagi, kita nginapnya di sebelah sini ya. Nah, ini di depan penginapanku ada lapangan bola. Ini bocah-bocah pada suka main di sini, rame banget seriusan deh. Kapan-kapan aku pengen nimbrung sih, tapi kayaknya aku nggak sempet deh. Hari ini syuting, besok syuting, lusa juga syuting. Jadi kayaknya aku tidak punya waktu buat nimbrung sama mereka. Jadi ya udahlah ya. Ayo kita hostel tour ya. Ini udah gerimis-gerimis kecil. Aku takut syutingannya nggak kekejar soalnya. Pertama-tama di depan sini ada tempat buat nongki-nongki ya. Nih kalian lihat. Kalau mau nongkrong sama temen-temen, nungguin jemputan, nungguin gokar gitu kan juga bisa. Di sini ada resepsionis buat check in atau check out gitu. Ayo kita masuk. Nah, di lantai 1 ini yang paling mencolok adalah ada kolam renang. Kita boleh berenang kapanpun, tapi kalau nggak salah batasnya itu jam 5 sore deh. Karena cleaning service yang untuk bersih-bersihin cipratan-cipratan airnya tuh udah pulang kalau di atas jam 5 sore. Jadi tahu diri ya. Nah, terus masuk ke sini ada meja-meja. Tapi ini udah beda sama yang dulu ya, 4 tahun lalu. Terus di sebelah sini ada dispenser, microwave. Ini ada buku nih buat ngecil-ngecil santai. Terus ada piring, gelas kalau kita pengen pinjam gitu kan boleh juga. Aduh, pengen banget berenang ya. Cuma kalau kita berenang ntar kita nggak jadi syuting. Wih, airnya dingin banget lagi. Kita nyebur yuk. Kita nyebur yuk. Nyebur yuk. Jur. Wow, aduh. Airnya dingin banget. Ayo kita ke lantai 2 yuk. Ini cuma perasaan aku doang atau apa ya? Kayaknya tangganya waktu itu di sebelah kanan naiknya. Kenapa jadi sebelah kiri? Perasaan aku aja kali ya. Nggak mungkin lah renov tangga diganti. Aneh-aneh aja. Nah, kalau untuk lantai 2, ini semuanya kamar ya. Ada kamar nomor 5 sampai 12. Berarti ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 8 kamar. Cuma itu doang sih. Sama tanaman-tanaman banyak gitu kan. Kita lanjut ke lantai 3, oke? Nah, untuk lantai 3-nya dia agak berbeda ya. Kenapa? Karena, sebentar, aku kesana dulu. Karena di lantai 3 ini ada 2 kamar yang dormitory. Jadi kamar tuh untuk berempat gitu loh. Karena ada kamar dormitory, jadi di sini ada kamar mandi bersama. Dan yang paling aku tunggu-tunggu, ini sekaligus menjadi alasan kenapa aku pilih penginapan yang ini ya. Lantai 4-nya. Lah, kok jadi laundry-laundryan? Tidak. Aduh, wah ini kan seharusnya jadi tempat yang enak buat nongkrong malam-malam. Kafenya kemana? Coba lihat deh. Tuh. Jadi anduk-anduk semua. Dan kalian lihat penginapan sebelah. Tuh, penginapan sebelah malah lebih estetik kan? Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Kita coba ke sana ya. Ayo. Astaga, naga. Tuh, sebenarnya di sana ada pemandangan gunung harusnya, tapi ketutupan awan. Ayo kita ke kamar ya. Agak nyesek sih sebenarnya kenapa lantai 4-nya berubah total. Cuma ya udahlah ya. Kita lihat kamar aku yuk. Kali ini aku dapat di kamar nomor 11. Sesuai bulan kelahiran aku. Ayo kita masuk ke dalam. Ada-ada aja nih, baru juga nyampe kan. Untung aku punya iPhone. Coba kalau enggak, bisa batal syutingan kita. Anyway, ini kalau kalian sudah dapat electricity card, jangan lupa ditaruh sini ya, supaya listriknya nyala semua. Tada! Ayo kita room tour kamar Koko Arvin selama 3 hari 2 malam di Bogor. Di depan aku di sini ada kasur. Kita sebutnya king size atau queen size ya? Queen. Kenapa nggak king? Tapi kita kan laki-laki, berarti harusnya king dong. udah. Boleh gak sih langsung tidur aja jadi nggak usah syuting? Nggak boleh ya, harus syuting. Di sebelahnya ada meja teman-teman. Ini meja buat aku kerja-kerja. Tuh kan, meskipun lagi ke Bogor, terkesannya seperti liburan, kita masih bawa kerjaan tau gak? Untung klien aku nggak ada ngechat apa-apa loh. Coba kalau misalkan klien aku ngechat, tiba-tiba, Arvi, yang ini tolong buru diselesain ya. Waduh, aku bisa syuting, kerja, kewalahan gitu kan. Kita ke depan ya. Ini buka pintu. Tada! Ini ada tempat untuk ngopi-ngopi dan ngeteh-ngeteh, untuk merenung dan mikirin masa depan. Sini. Nah, seperti inilah kurang lebih bentukannya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngerokok gitu kan bisa, tapi karena aku tidak merokok, sorry ya. Jadi kita akan menggunakan tempat ini untuk merenung. Pemandangannya adalah ini. Coba lihat deh. Pemandangannya penginapan orang lain. Jadi kalau misalkan di seberang ada orang juga kan bisa ngobrol ya, bisa so akrab, so kenal, so deket gitu. Nah, di sini ada TV ya, tapi aku tidak tahu ada channel apa aja karena aku belum buka. Terus kita ke kamar mandinya yuk. Tadang! Ini adalah kamar mandinya. Aku suka banget deh karena dia tekstur temboknya warna hitam, putih, dan abu-abu, persis dengan baju-baju yang aku punya di rumah. Informasi yang sangat tidak penting. Di sini ada bukan water heater.
Tapi wah di bawah sini ada jamban, nggak perlu dibuka ya isinya apa. Takutnya videografer aku boker belum disiram. Di sini ada wastafel juga, ada kaca. Ya kurang lebih kamar aku masih sama lah kayak 4 tahun lalu kan. Cuma beda layout doang. Tidur aja kayaknya. Ayo kita mulai street foodan. Ini aku ganti jaket yang ada kupluknya karena di luar hujan. Sebenarnya aku syuting ke Bogor sekarang agak nekat sih. Karena di Jakarta aja hujannya nggak stabil kan. Apalagi di Bogor yang kota hujan itu sendiri. Tapi yaudahlah ya, ayo, the show must go on. Kalau dalam film artinya adalah pertunjukan harus berjalan. Jadi apapun yang terjadi kita harus syuting. Vin, lu pakai payung jangan lupa, ntar kamera gua kehujanan. Nah ini street foodnya deket, kalau dari penginapanku tinggal jalan kaki doang. Kalian lihat videografer aku ya. Tuh. Enak banget pakai payung. Sebenarnya ini cerah. Tapi kalau cerahnya Bogor, kalian tau lah ya, cerahnya Bogor tuh hujan. Yuk kita lewatin jembatan ini, kita menyusuri. Ih, ada gunung. Lihat. Tuh, kalian lihat kan? Ada gunung di sana. Sekarang ini kita memasuki kampung labirin. Jadi kampungnya tuh kayak berkelok-kelok gitu. Nah, setelah kita berhasil keluar dari kampung labirin ini, baru kita menuju street foodnya. Misi Pak ya. Oke, selamat datang di Jalan Surya Kencana. Jadi dari ujung sana sampai ujung sana itu namanya Jalan Surya Kencana. Dan di sini banyak banget makanannya yang harus kalian coba. Nah, salah satunya yang aku pengen coba sekarang adalah, sebenarnya aku udah pernah makan sih, tapi aku kangen aja gitu. Ayo kita beli lumpia basah ya. Mas, permisi, mau satu ya? Lumpia basah mantap. Aduh, belum juga mulai udah begini ya. Ini ada-ada aja deh. Belum mulai makan udah tumpah duluan sambelnya. Kena jaket sama celana aku kan. Udah cuma bawa celana satu lagi. Ayo kita makan ya lumpia basah. Ini isinya ada bengkoang, toge, telur, sama ebi. Dibalut sama kulit lumpia. Tuang sambalnya dulu yang sudah mengotori jaket dan celana saya. Gue sebenarnya bad mood banget gila. Cuma harus profesional ya. Belum apa-apa udah bikin drama loh Arvin. Oh ini aku kangen banget seriusan. Enak. Kalau misalkan kalian kesini, terus bingung cari lumpia basah yang mana, kalian tinggal lihat aja ya. Dia berbakar warna hijau. Sebenarnya satu porsinya gede, tapi aku beli setengah-setengah sama teman aku. Kalian harus cobain, enak. Ini sebenarnya kalau sendiri aku juga habis sih satu porsi. Cuma jangan, nanti kita nggak bisa makan banyak dong. Cuaca di Bogor sangat-sangat labil ya. Tadi kita berangkat gerimis, terus pas aku nyampe sini udah berhenti. Itu artinya alam semesta mendukung aku buat syuting. Makanya kita nggak boleh bad mood ya, cuma gara-gara sambal tumpah doang ke jaket. Bengkoangnya tuh kayak gurih-gurih gitu loh. Sambalnya juga nggak pedes. Sambalnya pedes manis. Ini aku habisin dulu ya. Habis itu kita langsung lanjut ke street food yang berikutnya, oke? Baterai kamera aku tinggal setengah. Baru juga dikeluarin dari tas, tiba-tiba udah tinggal setengah. Untuk jajanan kedua, kita cobain pepes pisang. Ini sesuatu yang pengen banget aku cobain 4 tahun lalu, tapi nggak kesampaian sih. Coba kita lihat pepes pisang seperti apa ya. Aku nggak pernah makan pepes soalnya. Nggak pernah makan pepes tahu, pepes ikan juga nggak pernah makan. Wow. Wah ini kayak manis banget sih. Tadi kan aku pengen beli yang pisang biasa kan, tapi nggak ada, udah habis. Jadi aku belinya pisang coklat. Pepes pisang coklat, cobain. Selamat makan. Rasanya tuh kayak pisang-pisang yang ada di kolak, tau gak sih? Enak. Aku pikir bakalan manis banget, tapi ternyata pas, enak. Segini 8.000, murah banget. Namanya pepes pisang Daniel. Wih, ada beberapa YouTuber yang pernah makan. Ayo kita kesana lagi ya. Aku pengen beli cungkring. Cungkring, siapa mau cungkring?
Pupu nggak mau nih. Nggak ada yang nawarin situ. Ini salah satu street food Bogor yang kalian nggak boleh lewatin. Namanya cungkring. Kalau kata abangnya, itu singkatan dari cungur kaki pakai garingan. Aku udah pernah makan ini 4 tahun lalu sih sebenarnya. Tapi aku mau beli lagi karena kangen sama rasanya. Cungkring. Isinya ada lontong, kikil ya, sama tempe. Ayo selamat makan ya. Rasanya tidak berubah dari 4 tahun lalu, masih sama. Aku sebenarnya tidak suka kikil kan, tapi kalau makan cungkring tuh kalau nggak pakai kikil rasanya aneh gitu. Jadi kita memaksakan diri untuk mencoba ya, nggak apa-apa, belajar. Kikil tuh nggak ada rasanya, cuman dia kayak kenyal-kenyal gitu loh, tempenya. Ini kalau kalian cari di Google, cungkring ini juga termasuk makanan yang wajib banget kalian coba kalau ke Bogor, kalau ke Surya Kencana. Dan dia cepet banget habisnya. Jadi kalau misalkan kalian kesini terlambat aja, udah habis duluan. Oh, katanya sekarang lebih lama bukannya sampai malam. Enak mas, enak. Nah ini kalau kalian ke Surya Kencana, wajib cobain minuman yang satu ini ya. Ini sebenarnya aku udah pernah minum juga, cuma ya 4 tahun lalu. Abang, mau satu ya? Kita beli bir kocok Bogor. Wih, bir kocok dari 1965 teman-teman ya. Ini bir kocok ini dibuat dari jahe, kayu manis, sama cengkeh yang dikocok sampai dia berbusa. Cobain ya, udah lama banget gak minum. Aduh ini enak banget seriusan deh. Jadi tenggorokan tuh rasanya kayak agak labil ya. Jahe itu kan anget, tapi dia pakai es. Jadi anget-anget dingin gitu loh. Tapi aku suka, ini enak banget. Pas sampai lidah tuh dia dingin, tapi pas masuk ke dalam tenggorokan anget. Kalian nggak akan paham maksud aku kalau misalkan kalian nggak cobain langsung. Dan dari 4 tahun lalu tempat mangkala sama di sini, nggak kemana-mana. Terus di situ juga ada martabak telur. Aku penasaran deh. Dari tadi soalnya rame banget, antreannya nggak berhenti-berhenti. Permisi kak, mau satu ya? Dari tadi rame banget, jadi aku penasaran. Martabak telur gemoy. Selamat makan. Rasanya bikin gemoy ya. Isinya banyak banget weh. Tadi kan aku nanya sama kakaknya ya, kenapa namanya martabak mini gemoy? Karena dia tuh gendut-gendut. Kalian lihat kan tadi pas digoreng, martabaknya gendut-gendut semua. Gemoy. Kan ya? Sebenarnya dikasih cabai rawit. Dan jujur aku kan nggak begitu suka makan cabai rawit ya. Tapi kali ini kita pengen coba ya, makan. Pedes banget ya. Enak. Pakai rawit enak ternyata. Enak. Ntar kalau kalian ke Jalan Surya Kencana, kalau ketemu bir kocok yang tadi, tinggal nyebrang aja ya. Ntar ketemu ini nih, martabak telur mini gemoy, oke? Telurnya tuh royal banget. Sebenarnya kalau secara rasa ya mirip aja kayak martabak telur pada umumnya sih. Cuma karena dia lebih gemoy, jadi kayak lebih berasa crunchy gitu, enak.
Oh my god, I love street food. Karena street food kan sangat-sangat enak ya. Aku bungkus 2 lagi martabak mini gemoy untuk dibawa ke penginapan. Soalnya bisa bikin aku tambah gemoy. Maksudnya karena rasanya enak ya. Dari tadi sepanjang aku jalan, aku melihat soto bening. Pokoknya banyak deh kata-kata bening gitu kan. Terus aku ketemu lah dengan bakso bening. Jadi aku penasaran kan, akhirnya aku beli. Dan tadi aku nanya sama abangnya, kenapa namanya soto bening? Kalau soto bening itu dia tidak pakai sayur ya. Ayo kita cobain ya, selamat makan. Tadi dia pilihannya ada bihun, kue tiaw, sama mie. Nah karena aku tidak begitu suka bihun dan aku juga gak gitu suka-suka banget sama kue tiaw, jadi aku pakai mie kuning. Ini pas banget kan, hujan-hujan, kita makan yang anget-anget kan. Cobain ya soto bening. Namanya soto bening enceh. Bakso bening enceh. Salah mulu gue, soto mulu. Rasanya sama kayak bakso pada umumnya sih, tapi dia kuahnya nggak begitu berasa kaldu ayamnya. Mungkin karena namanya bening kali ya, tapi ini enak kalau buat nyemil. Tapi aku suka karena ini menawarkan pengalaman baru ya, jadi mungkin baksonya sama aja tapi pengalamannya beda. Udah jam 5 lewat kan, apa kita harus mengakhiri street food kita? Masa dikit banget makanan yang aku coba? Belum sampai ujung-ujung sana. Tapi kata pedagang lumpia tadi, kalau jam segini tuh biasanya udah pada tutup. Yang ciri khas Bogornya. Harusnya kalau mau mulai street foodan di sini, itu dari jam 11 siang katanya. Tapi ya udahlah ya. Oke, ini aku habisin dulu ya. Pas banget. Hari ini aku belum makan berat sama sekali. Mari makan. Bisa hilang nggak ya kira-kira ya? Bisa lah. Malah mau dipakai lagi jaketnya besok. Halo, selamat malam. Sebenarnya vlog hari ini udah selesai sih. Tapi kalau kalian masih pengen nonton video ini sampai akhir, ya nggak apa-apa juga. Terima kasih gitu. Sekarang aku pengen bikin adem sari dulu. Karena sebenarnya aku tuh lagi sariawan tau gak? Dan sariawannya tuh konyol banget. Jadi gigi atas sama gigi bawah, pas lagi menggigit, itu gusinya kena. Terus itu di bagian ujung kan. Jadi beberapa hari lalu tuh aku sempat susah banget buat ngomong. Nah aku tuh udah coba minum air putih yang banyak gitu kan, tapi tetap aja sariawannya nggak sembuh-sembuh. Pakai obat yang bubuk itu juga nggak sembuh-sembuh kalau kalian tahu ya, yang merek Cina itu. Terus pas aku minum adem sari besoknya, kayak sekitar 2 jam 3 jam kemudian langsung sakitnya langsung berkurang gitu loh. Makanya sekarang aku ngestok sampai 6. Padahal dibilang jarang minum juga enggak, aku bahkan sampai ngestok galon di kamar aku sendiri kan. Adem Sari, terima kasih banyak ya karena sudah membantu saya untuk meredakan sariawan saya. Ini saya bawa produk kamu ke Bogor nih. Oke, ini aku mau seduh adem. Ini aku bikin adem sarinya nggak 6-6-nya ya, gila aja. Dan dianjurkan kalau untuk dewasa sih sebenarnya 1 hari itu 2-3 kali. Tapi karena aku masih anak kecil, jadi aku 1 kali aja. Ini banyak orang yang tidak mengerti bagaimana caranya membuat adem sari. Aku kasih tunjuk kalian ya. Aku ajarin nih. Tuang 1 bungkus kayak gini ya. Oke. Nah dia tuh airnya jangan banyak-banyak sumpah. Kayak dikit aja. Dan habis dituang air, siap-siap langsung aduk ya. Dan pas lagi berbusa kayak gini. Oke. Langsung minum. Busanya tuh enak banget. Tumpah lagi, bener-bener kayak anak kecil. Setelah itu minum dan langsung habiskan, jangan ditunda-tunda. Kayaknya aku satu-satunya YouTuber yang bikin tutorial cara minum adem sari deh. Jadi sekarang udah jam 11 malam. Habis ini aku pengen lanjut kerja dulu sebentar, baru istirahat, bangun pagi dan lanjut syuting di hari kedua. Makasih banyak buat yang udah nonton hari pertama ini ya. Nama aku Arfi Hidayat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.
Audio rolling ya. Oke, 1. Kacamata gue mantul gak? Mantul ya? Tadi aku mau ngomong apa ya? Aku lupa. Tapi tadi udah oke belum? Yang pertama udah oke belum? Dan nanti kalau misalkan aku nggak syuting, ulang. Untuk mentingin konten aku sendiri, sedangkan anak-anak aku dulu aku diemin aja gitu. Pak, diam Pak, sebentar aja Pak ya, 1 menit aja Pak. Bilang ke diriku sendiri, kayaknya Arvin, ini kereta kita. Oh enggak, abis ini masih ada lagi. Masih ada lagi kan? 2. Kacamata gue ketinggalan, ya udahlah ya. Mau atas dulu. Gak usah lah, udah kelamaan. Let's go. Ayo. Nah, untuk belum siap. Belum siap, yaudah ayo. 1, 2, 3. Ini aku juga bingung gimana mau street foodan. Hujan begini toh. Sabar ya. Dan untuk kamar aku, hari ini kita dapat di kamar nomor 11. Ini bulan kelahiran aku ya. Jadi semoga nggak ada semoga-semogaan ulang. 1, 2, 3. Ayo kita mulai street foodan ya. Yuk kita street foodan. Ayo 1. Ayo kita mulai street foodan. Ini aku ganti jaket, ulang. 1, 2, 3. Ayo kita mulai street foodan. Aduh maaf ya Bu, Pak. Saya minum adem sarinya berantakan. No.